Jika kamu lelah, namun kamu senang, berarti kamu sedang berada di jalur perjuangan yang tepat. Lo yang ngecamp di PT, yang bawa jengset, yang bawa salon, mending lu tidur di kamar. Mendaki adalah sebuah hobi baru yang aku geluti. Hehe. Setelah pada sebelumnya, aku sangat tergila-gila untuk menjadi seorang goeser dan musisi untuk genre underground. Oh iya, aku sampai menghabiskan tidak sedikit uangku dan sampai-sampai harus menjual sepeda gunungku demi membeli perlengkapan pendakian yang ternyata harganya lumayan juga. Oke, mantap. Gitu. Amin, ya Allah pengen nikah, ya Allah, amin. Orang ini nih tuh, pengen nikah tuh. Lanjut. Perkenalkan, namaku Rahmat. Nama panggungku biasa disebut Samael. Nama gunungku, terserah kalian saja. Hehe. Aku tinggal di sebuah pedesaan yang bernama Desa Dantar, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, yang berada di Provinsi Lampung. Meskipun pemula, aku sudah punya banyak list gunung di Lampung yang ingin aku daki. Salah satunya yang pertama tentunya Gunung Pesagi. Ya, siapa yang tidak mengenal gunung yang satu ini? Gunung tertinggi yang berada di Provinsi Lampung. Apalagi Versa Besari sudah turut mengenalkan gunung ini ke lebih banyak khalayak ramai. Jadi, malu sebagai seorang pribumi, meskipun bersuku Jawa, namun hanya mendapatkan cerita tentang ikon gunung yang satu ini dari orang lain asal Pulau Jawa. Hehe. Memasuki Kabupaten Lampung Barat, yang ada di benakku yaitu Pesagi sudah menunggu di depan mata. Ternyata masih lumayan cukup jauh. Hehe. Maklum, baru pertama kali kesini. Masih 1 jam perjalanan lagi, guys. Dan kami sempatkan untuk rehat sejenak di beberapa tempat untuk isoma. Tidak lupa kami mampir sejenak di ikonnya Lampung Barat, yaitu Tugu Pahlawan, Pesona Bumi Skala Bekha, di rest area Puncak Bodong. Yang di bawahnya ada Masjid Nan Megah Indah di atas awan, yaitu Masjid Jami Amnatul Jannah. Yang aku takutkan adalah ketika nanti aku telah berkeluarga, aku tidak lagi dapat sebebas ini berpetualang di alam bebas. Tentu bisa, yap, jika mendapatkan seorang istri yang juga suka mendaki. Bahkan, bisa bulan madu sekalian di puncak gunung. Hehe. Lampung Barat memiliki pesona alam yang menyejukkan jiwa, mengingat lokasinya yang berada di punggung Bukit Barisan. Nampak di sekitarnya terlihat alam yang hijau nan asri dan cuacanya yang dingin. Bahkan
Ada slogan yang sering biasa disebutkan, Lampung Barat bukan kota, tapi setitik surga. Untuk sampai di Pekonhujung, kami harus memasuki gang yang berada di sebelah kanan jalan dan membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 20 menit. Tentunya tergantung dari kecepatan kalian memacu kendaraan. Hampir di setiap sepanjang perjalanan akan kita jumpai kehijauan dan objek wisata perbukitan yang menenangkan mata. Dan sesampainya di Pekonhujung, kami disambut oleh panitia event Peduli Pesagi yang keempat dengan tema Eksistensi Atap Negeri di Tengah Pandemi. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini sampai juga. Ini hari pertama kita rangkaian acara ke Peduli Pesagi 4. Dari ngingetin aja sih ya. Tujuan dari pendakian kita ini kan bukan ke puncak, tapi selamat sampai ke rumah kita, sampai dengan sore. Yang kedua, jaga norma, jaga lisan. namanya, jaga norma, jaga adab, kita tinggi. Kalau kotor kurangin lah, kotor mengeluh juga kalau bisa dikurangin lah. Kayak misalkan Aku pernah mendengar kalimat, sebuah kapal akan aman bila dia berlabuh di pelabuhan. Namun, bukan itu alasan sebuah kapal diciptakan. Ya, tepat sekali. Ini yang menjadikan salah satu alasan kami mendaki Gunung Pesagi, yaitu ingin sesekali keluar dari zona nyaman. Lari dari pertanyaan, kapan mau nikah? Usia sudah matang loh. Untuk menanggapi pertanyaan semacam itu, tentunya aku sudah mempersiapkan jawabannya. Profesor Dr. Qurai Shihab pernah berkata, boleh jadi keterlambatanmu dari suatu perjalanan adalah keselamatanmu. Boleh jadi tertundanya pernikahanmu adalah suatu keberkahan. Haha, sudahlah, kita bawa happy aja dulu. Gunung yang terlihat tinggi menjulang nampak halus dari kejauhan. Pada kenyataannya penuh batu, terjal, dan semak belukar. Tak jarang pula kami melewati tepian jurang. Rasanya mustahil bagi kami yang pemula ini untuk mencapai di puncaknya. Akhirnya kami beranikan diri untuk tetap melangkah. Mau mundur, malu abis. Banyak yang bilang, ajaklah teman-temanmu untuk mendaki gunung bersama. Maka, kamu akan melihat pribadi ia yang sebenarnya. Benar saja, saat masih berada jauh di bawah, ada perasaan ragu, bahkan belum separuh perjalanan kami sudah mulai mengeluh. Merasa ogah,
dan putus asa. Tapi penasaran, ingin sekali sampai di puncaknya. Baru 10 meter bang. Capek ya? Tahan bang ya. Maka timbul pertanyaan biasa dalam perjalanan. Masih jauhkah? Berapa jam lagi? Rasanya kok tidak sampai-sampai. Hingga timbul perasaan jera, kapok, bahkan bersumpah di dalam hati. Udah lagi mau kesini. Anehnya, ternyata hanya sebatas kapok Lombok. Kalau ada yang mengajak lagi, lupa sudah sengsaranya. Gimana mau capek sambil teleponan tuh. Memasuki pintu rimba, perasaan was-was mulai menghampiri. Bagaimana jika kami jumpai satwa liar? Bagaimana jika kami menyerah sebelum sampai di tempat tujuan? Namun, bagaimanapun kesulitan dari sebuah perjalanan, maka itulah yang harus kita lalui. Tetap semangat dan jangan lupa untuk bersyukur. Ada pepatah mengatakan, berjuanglah selangkah demi selangkah. Jika gagal, coba lagi. Kalau fisik lo nggak bagus, pertimbangin untuk kesini. Nah, sini dulu yang lemah pulang aja lah. Kita sekolah. Hidup itu seperti gunung, selalu lebih jauh, lebih tinggi, dan lebih berat medannya daripada yang terlihat. Kebetulan di sini terdapat mata air yang airnya sangat jernih, sehingga kami semua dapat mengambilnya untuk perbekalan menuju ke puncak. Treknya keren. Silakan. Namun tidak mudah untuk mengambil air di dasar sungai ini, karena treknya sangat curam, sehingga kami harus menuruninya menggunakan tali yang terbuat dari rotan. Dan harus ekstra hati-hati agar tidak terjerembab ke bawah. Setelah selesai rehat dan melepaskan penat, kami semua pun segera beranjak untuk melanjutkan perjalanan. Karena perjalanan masih lumayan cukup jauh, sehingga kami harus menempuhnya secara bertahap.
Dalam perjalanan dari pos 2 ke pos 3, kami melewati banyak sekali trek-trek yang begitu curam. Yang awalnya trek-trek landai, sekarang sudah mulai terlihat terjal. Dan di bawahnya terdapat jurang-jurang yang siap menerkam siapa saja yang tidak hati-hati. Trek-trek yang dipenuhi dengan lumut ini adalah salah satu jalan yang dapat kita tempuh. Trek yang kami lalui merupakan jalur yang telah dibuat oleh panitia dan pendaki lainnya, sehingga kami dapat mengikutinya dengan aman dan tentunya harus hati-hati. Sebenarnya trek yang kami lewati bukan lagi tanah, tetapi akar pepohonan yang dilapisi oleh lumut yang sangat tebal. Dan di sampingnya pun terdapat jurang-jurang yang begitu curam. Maka kami pun harus sangat hati-hati untuk melewatinya. Mendaki gunung mengajarkan kami untuk memahami dan belajar untuk merendahkan angkuh. Akhirnya kami pun sampai di pos 3. Melihat di sekeliling ternyata kami telah diikuti oleh seekor burung hitam. Banyak mitos beredar tentang keberadaan burung hitam yang ada di Gunung Pesagi. Ya, jadi sekilas burung ini mirip burung gagak, namun bukan gagak. Mirip burung jalak, namun bukan juga burung jalak. Lantas, banyak beredar informasi, katanya di sini terdapat 2 ekor burung berwarna hitam yang akan mengikuti setiap pendaki yang akan menuju ke puncak. Di jalur pendakian melewati Pekon Hujung, ada 2 ekor burung berwarna hitam. Sedangkan di jalur pendakian melewati Bahuai terdapat 1 ekor burung berwarna hitam. Katanya, burung hitam ini mendekati para pendaki ketika para pendaki tersebut tidak merusak alam yang ada di sekitarnya. Apalagi para pendaki membawa sampah turun. Banyak tetua yang mengatakan ketika kita diikuti oleh burung berwarna hitam, maka perjalanan kita akan dituntun dan insya Allah akan selamat sampai tujuan. Gimana perasaanmu? Duh, Der, masih mau nggak kesini, Der? Mukanya udah pucat gitu, pengen makan sarden ya? Ini pengen makan lontong yang ini ya? Hei, lontong ya, lontong udah lu habisin. Habis 3 lontong tadi. Nasi lontong. So ini mah pop mie aja nih, pop mie gaduhannya. Yang ini nih, yang lagi duduk tuh bawa bendera. Itu gaduhannya tempe orek. Ini semua bukan tentang berapa banyak gunung yang telah kita daki. Namun, sudah berapa banyak pelajaran yang kita dapatkan dari pendakian tersebut. Gimana? Berapa? Hah? Masih kuat nggak? Lambaikan tangan ke kamera kalau kuat. Ayo, aduh, cemen sekali. Apa kata abang lu nanti gua?
Udah dititipin. Adik gua aja sampai pingsan kan. Gila. Kamu tuh sampai atas. Saya duluan. Bisa. Pegang kamera aja biar bagus. Ya, perjalanan ke gunung memang memberikan pengalaman berharga tersendiri, di mana kamu bisa bersahabat dengan alam. Bahkan, menemukan seseorang yang benar-benar menjadikanmu sahabat. Ini bukan lagi trek cacing guys, tapi ini benar-benar trek akar kuadrat. Mantap. Pendakian Sagi. Sepertinya ini Berangkang. Berangkang guys. Salah satu hal yang paling tersulit dari mendaki adalah tetap merendahkan hati tatkala hati semakin tinggi. Kalau dipikir-pikir, lebih enak tidur nyenyak di rumah. Namun, kenapa harus mendaki? Jawabannya, hanya pendaki yang dapat menyimpulkannya. mantap guys. Masih naik lagi dah. Aman udah nyampe atas itu. Oke. Jalan. Bukan tanjakan ini mah.
lo yang camp di PT, yang bawa jengset, yang bawa salon, mending lu tidur di kamar. Pak. Tanjakannya luar biasa. Ini baru nanjak. Oke, kalau kata gue gini, lo kerja, gue libur, lo libur, gue liburan. Anjak gunung dong. Masuk, Pak. Ayo, Kapten. Pengen salto aja lah, salto belakang. Udah gak kuat. Biasanya kita bisa kawan. Masa kita nggak bisa lagi? Gak bisa. Aduh. Mantap pisan 35. Ekstrim jalurnya. Ekstrim guys. Jalurnya. Mantap ya. Semoga di atas ketemu. Lapor. Silahkan lewat. Yang belakang gak usah ya. Udah yuk, naik. Mantap ya, mantap. Udah lapar banget, udah pengen chicken sarden sama nasi panas. Semoga di sana tendanya udah didiriin. Semoga kami ketemu jodoh ya Allah. Amin, amin. Yang kerja di PNM ya Allah. PNM idaman. Ayo si gondrong. Oh, Oh, sambut. wawanya. Yo. Thank you. Luar biasa. Puncak tertinggi Lampung ekstrim. Yo, perkenalkan diri dulu yo. Siapa namanya, Mas? Namanya Indra Setiabudi. Anjir. Luar biasa banget. Kalau saya nggak usah ditanya lagi. Itu burungnya ngikutin kita di atas. Hey, burung. Jangan dekat-dekat nanti. Burung ini katanya kalau kita diikutin burung ini artinya Dekat sama jodoh. kasih keselamatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah ya. Intinya sih kita nggak usah semangat. Yo, kenalkan diri, Mas.
Puncak Pesagi. Jun. Saya Jun. Ada di mana ini posisi kau? Puncak Pesagi ya. Tat. Itu Tugu Pesagi. Dan itu ada musola kecil. Karena memang masih ada event. Buat orang Padang Cermin yang di PT terus kesini lah. Jadi kita apa ya? Gak usah bawa salon, gak usah bawa genset di sini ya, karena Anda bisa nggak sampai ke sini kalau bawa itu semua. Bisa buat mandi juga berarti bang sana bang. Nah, Gunung Pesagi ini berbeda dengan gunung-gunung pada umumnya. Karena ketika kalian melakukan pendakian di gunung ini, kalian akan mendapatkan sebuah sumber-sumur. Uniknya lagi, letak dari sumber-sumur ini terletak di atas puncak gunung. Sumber-sumur yang ada di gunung ini pun cukup unik dikarenakan memiliki 7 sumber loh. Dan sebagai pendaki, kalian bisa menikmati air yang ada di dalam sumur tersebut. Namun, terdapat sebuah kepercayaan kalau sumur ini memiliki kekuatan yang cukup magis. Konon katanya, hanya sedikit dari para pendaki yang bisa menikmati air dari 7 sumber tersebut. Karena jika kalian memiliki hati yang buruk, maka sumurnya tidak akan mengeluarkan airnya. Sehingga kalian memerlukan hati yang baik, serta tidak memiliki niatan buruk ketika mendaki gunung ini. Baru kalian akan mendapatkan kesegaran dari air yang ada di sumber-sumur ini. Kebutuhan konsumsi, makan, masak, ngopi, segala macam. Tatuan. Percaya atau tidak, itu kembali ke diri kalian masing-masing. Dulu ya. Makanan orang camping tapi mewah. Sarden. Campur mie kriuk. Kepada Sang Merah Putih. Hormat! Red! Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Siap. Merdeka. 17 Agustus 2020. Agustus 2020. Merdeka. Baik, ekspedisi kami ke Gunung Pesagi selesai. Jika kamu lelah, namun kamu senang, berarti kamu sedang berada di jalur perjuangan yang tepat. Lo yang camp di PT, yang bawa jengset, yang bawa salon, mending lu tidur di kamar. Mendaki adalah sebuah hobi baru yang aku geluti. Hehe. Setelah pada sebelumnya, aku sangat tergila-gila untuk menjadi seorang goeser dan musisi untuk genre underground. Oh iya, aku sampai menghabiskan tidak sedikit uangku dan sampai-sampai harus menjual sepeda gunungku demi membeli perlengkapan pendakian yang ternyata harganya lumayan juga. Oke, mantap. Gitu. Amin, ya Allah pengen nikah ya Allah, amin. Orang ini tuh pengen nikah tuh. Lanjut. Perkenalkan, namaku Rahmat. Nama panggungku biasa disebut Samael. Nama gunungku, terserah kalian saja. Hehe. Aku tinggal di sebuah pedesaan yang bernama Desa Dantar, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, yang berada di Provinsi Lampung. Meskipun pemula, aku sudah punya banyak list gunung di Lampung yang ingin aku daki. Salah satunya yang pertama tentunya Gunung Pesagi.
Ya, siapa yang tidak mengenal gunung yang satu ini? Gunung tertinggi yang berada di Provinsi Lampung. Apalagi Versa Besari sudah turut mengenalkan gunung ini ke lebih banyak khalayak ramai. Jadi, malu sebagai seorang pribumi, meskipun bersuku Jawa, namun hanya mendapatkan cerita tentang ikon gunung yang satu ini dari orang lain asal Pulau Jawa. Hehe. Memasuki Kabupaten Lampung Barat, yang ada di benakku yaitu Pesagi sudah menunggu di depan mata. Ternyata masih lumayan cukup jauh. Hehe. Maklum, baru pertama kali kesini. Masih 1 jam perjalanan lagi, guys. Dan kami sempatkan untuk rehat sejenak di beberapa tempat untuk isoma. Tidak lupa kami mampir sejenak di ikonnya Lampung Barat, yaitu Tugu Pahlawan, Pesona Bumi Skala Bekha, di rest area Puncak Bodong. Yang di bawahnya ada masjid nan megah indah di atas awan, yaitu Masjid Jami Amnatul Jannah. Yang aku takutkan adalah ketika nanti aku telah berkeluarga, aku tidak lagi dapat sebebas ini berpetualang di alam bebas. Tentu bisa, yap, jika mendapatkan seorang istri yang juga suka mendaki. Bahkan bisa bulan madu sekalian di puncak gunung. Hehe. Lampung Barat memiliki pesona alam yang menyejukkan jiwa, mengingat lokasinya yang berada di punggung Bukit Barisan. Nampak di sekitarnya terlihat alam yang hijau nan asri dan cuacanya yang dingin. Bahkan ada slogan yang sering biasa disebutkan, Lampung Barat bukan kota, tapi setitik surga. Untuk sampai di Pekonhujung, kami harus memasuki gang yang berada di sebelah kanan jalan dan membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 20 menit. Tentunya tergantung dari kecepatan kalian memacu kendaraan. Hampir di setiap sepanjang perjalanan akan kita jumpai kehijauan dan objek wisata perbukitan yang menenangkan mata. Dan sesampainya di Pekonhujung, kami disambut oleh panitia event Peduli Pesagi yang keempat dengan tema Eksistensi Atap Negeri di Tengah Pandemi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini sampai juga. Ini hari pertama kita rangkaian acara ke Peduli Pesagi 4. Dari ngingetin aja sih ya, tujuan dari pendakian kita ini kan bukan ke puncak, tapi selamat sampai ke rumah sampai dengan sore. Yang kedua, jaga norma, jaga Lisan. jaga norma, jaga adab, kita tinggi. Yang motor kurangin lah, motor mengeluh juga kalau bisa dikurangin lah. Dan misalkan Aku pernah mendengar kalimat,
Sebuah kapal akan aman bila dia berlabuh di pelabuhan. Namun, bukan itu alasan sebuah kapal diciptakan. Ya, tepat sekali. Ini yang menjadikan salah satu alasan kami mendaki Gunung Pesagi, yaitu ingin sesekali keluar dari zona nyaman. Lari dari pertanyaan, kapan mau nikah? Usia sudah matang loh. Untuk menanggapi pertanyaan semacam itu, tentunya aku sudah mempersiapkan jawabannya. Profesor Dr. Quraisy Shihab pernah berkata, boleh jadi keterlambatanmu dari suatu perjalanan adalah keselamatanmu. Boleh jadi tertundanya pernikahanmu adalah suatu keberkahan. Haha, sudahlah, kita bawa happy aja dulu. Gunung yang terlihat tinggi menjulang nampak halus dari kejauhan. Pada kenyataannya penuh batu, terjal, dan semak belukar. Tak jarang pula kami melewati tepian jurang. Rasanya mustahil bagi kami yang pemula ini untuk mencapai di puncaknya. Akhirnya kami beranikan diri untuk tetap melangkah. Mau mundur, malu abis. Banyak yang bilang, ajaklah teman-temanmu untuk mendaki gunung bersama. Maka, kamu akan melihat pribadi ia yang sebenarnya. Benar saja, saat masih berada jauh di bawah, ada perasaan ragu, bahkan belum separuh perjalanan kami sudah mulai mengeluh, merasa ogah, dan putus asa. Tapi penasaran, ingin sekali sampai di puncaknya. Baru 10 meter bang. Capek ya? Santai ya? Maka timbul pertanyaan biasa dalam perjalanan. Masih jauhkah? Berapa jam lagi? Rasanya kok tidak sampai-sampai. Hingga timbul perasaan jera, kapok, bahkan bersumpah di dalam hati. Udah lagi mau kesini. Anehnya, ternyata hanya sebatas kapok Lombok. Kalau ada yang mengajak lagi, lupa sudah sengsaranya. Gimana mau capek sambil teleponan. Tuh. Memasuki pintu rimba, perasaan was-was mulai menghampiri. Bagaimana jika kami jumpai satwa liar? Bagaimana jika kami menyerah sebelum sampai di tempat tujuan? Namun, bagaimanapun kesulitan dari sebuah perjalanan, maka itulah yang harus kita lalui. Tetap semangat dan jangan lupa untuk bersyukur. Ada pepatah mengatakan, berjuanglah selangkah demi selangkah. Jika gagal, coba lagi. Kalau fisik lo gak bagus, pertimbangin untuk kesini. Pulang aja lah.
Hidup itu seperti gunung, selalu lebih jauh, lebih tinggi, dan lebih berat medannya daripada yang terlihat. Kebetulan di sini terdapat mata air yang airnya sangat jernih, sehingga kami semua dapat mengambilnya untuk perbekalan menuju ke puncak. Treknya keren. Silakan. Namun tidak mudah untuk mengambil air di dasar sungai ini, karena treknya sangat curam, sehingga kami harus menuruninya menggunakan tali yang terbuat dari rotan. Dan harus ekstra hati-hati agar tidak terjerembab ke bawah. Setelah selesai rehat dan melepaskan penat, kami semua pun segera beranjak untuk melanjutkan perjalanan. Karena perjalanan masih lumayan cukup jauh, sehingga kami harus menempuhnya secara bertahap. Dalam perjalanan dari pos 2 ke pos 3, kami melewati banyak sekali trek-trek yang begitu curam. Yang awalnya trek-trek landai, sekarang sudah mulai terlihat terjal. Dan di bawahnya terdapat jurang-jurang yang siap menerkam siapa saja yang tidak hati-hati. Trek-trek yang dipenuhi dengan lumut ini adalah salah satu jalan yang dapat kita tempuh. Trek yang kami lalui merupakan jalur yang telah dibuat oleh panitia dan pendaki lainnya, sehingga kami dapat mengikutinya dengan aman dan tentunya harus hati-hati. Sebenarnya trek yang kami lewati bukan lagi tanah, tetapi akar pepohonan yang dilapisi oleh lumut yang sangat tebal. Dan di sampingnya pun terdapat jurang-jurang yang begitu curam. Maka kami pun harus sangat hati-hati untuk melewatinya. Mendaki gunung mengajarkan kami untuk memahami dan belajar untuk merendahkan angkuh. Akhirnya kami pun sampai di pos 3. Melihat di sekeliling, ternyata kami telah diikuti oleh seekor burung hitam. Banyak mitos beredar tentang keberadaan burung hitam yang ada di Gunung Pesagi. Ya, jadi sekilas burung ini mirip burung gagak, namun bukan gagak. Mirip burung jalak, namun bukan juga burung jalak. Lantas, banyak beredar informasi, katanya di sini terdapat 2 ekor burung berwarna hitam yang akan mengikuti setiap pendaki yang akan menuju ke puncak. Di jalur pendakian melewati Pohon Hujung,
ada 2 ekor burung berwarna hitam. Sedangkan di jalur pendakian melewati Bahuai terdapat 1 ekor burung berwarna hitam. Katanya, burung hitam ini mendekati para pendaki ketika para pendaki tersebut tidak merusak alam yang ada di sekitarnya. Apalagi para pendaki membawa sampah turun. Banyak tetua yang mengatakan ketika kita diikuti oleh burung berwarna hitam, maka perjalanan kita akan dituntun dan insya Allah akan selamat sampai tujuan. Kita lagi istirahat di sini. Gimana perasaanmu? Duh, Der, masih mau nggak ke sini, Der? Mukanya udah pucat gitu, pengen makan sarden ya? Ini pengen makan lontong yang ini ya? Hei, lontong ya, lontong udah lu habisin. Habis 3 lontong tadi. Nasi lontong. Kalau ini mah pop mie aja nih, pop mie gaduhannya. Yang ini nih, yang lagi duduk tuh bawa bendera. Itu gaduhannya tempe orek. Ini semua bukan tentang berapa banyak gunung yang telah kita daki. Namun, sudah berapa banyak pelajaran yang kita dapatkan dari pendakian tersebut. Gimana? Tuh berapa? Hah? Masih kuat nggak? Lambaikan tangan ke kamera kalau kuat. Ayo, aduh, cemen sekali. Apa kata abang lu, adik gua? Udah dititipin. Adik gua aja sampai pingsan kan? Gila. Tunggu sampai atas. Gua masih ada duluan. Bisa. Pegang kamera aja biar bagus. Ya, perjalanan ke gunung memang memberikan pengalaman berharga tersendiri, di mana kamu bisa bersahabat dengan alam. Bahkan menemukan seseorang yang benar-benar menjadikanmu sahabat. Ini bukan lagi trek cacing guys, tapi ini benar-benar trek akar kuadrat. Mantap. Pendakian Sagi. Sepertinya ini Berangkang. Berangkang guys. Salah satu hal yang paling tersulit dari mendaki adalah tetap merendahkan hati tatkala hati semakin tinggi. Ekstrim kawan. Ayo semangat. Kalau dipikir-pikir, lebih enak tidur nyenyak di rumah. Namun, kenapa harus mendaki? Jawabannya hanya pendaki yang dapat menyimpulkannya. Lanjut.
aman udah nyampe atas itu. Hati. Jalan. Bukan tanjakan ini mah. Ayo Mas. Lo yang camp di PT, yang bawa jengset, yang bawa salon, mending lu tidur di kamar. Ayo Pak. Tanjakannya luar biasa. Ini baru nanjak. Oke, kalau kata gue gini, lo kerja, gue libur, lo libur, gue liburan, anjak gunung dong. Masuk Pak. Ayo Kapten. Pengen salto aja lah, salto belakang. Udah gak kuat. Biasanya kita bisa kawan. Masa kita melakukan bisa lagi? Tidak bisa. Aduh. Aku harus belakang. Ini kayak mantap pisan 35. Ekstrim jalurnya. Ekstrim guys. Jalurnya. Mantap ya. Semoga di atas ketemu. Lapor. Silahkan lewat. Yang belakang gak usah ya. Udah yuk, naik.
Mantap ya, mantap. Di 20 menit lagi katanya kita udah lapar banget, udah pengen nyicipin sarden sama nasi panas. Semoga di sana tendanya udah didiriin. Semoga nanti ketemu jodoh yang baik. Amin amin. Kerja di PNM ya Allah. PNM idaman. Ayo si gondrong. Oh, Oh sambut. wawanya. Yo. Thank you. Luar biasa. Puncak tertinggi Lampung ekstrim. Yo perkenalkan diri dulu yo. Siapa namanya Mas? Namanya Indra Setiabudi. Anjir. Ini luar biasa banget. Kalau saya nggak usah ditanya lagi. Itu burungnya ngikutin kita di atas. Hey, burung. Jangan deket-deket nanti. Burung ini katanya kalau kita diikutin burung ini artinya Ikut sama jodoh. dikasih keselamatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah ya. Intinya sih kita nggak usah semangat. Yo, kenalkan diri Mas. Puncak Pesagi. Jun. Saya Jun. Ada di mana ini posisi kau? Puncak Pesagi ya. Tat. Itu Tugu Pesagi. Dan itu ada musola kecil. Karena memang masih ada event. Buat orang Padang Cermin yang di PT terus kesini lah. Jadi kita apa ya? Gak usah bawa salon, gak usah bawa genset di sini ya, karena Anda bisa nggak sampai ke sini kalau bawa itu semua. Bisa buat mandi juga berarti bang sana bang. Nah, Gunung Pesagi ini berbeda dengan gunung-gunung pada umumnya. Karena ketika kalian melakukan pendakian di gunung ini, kalian akan mendapatkan sebuah sumber-sumur. Uniknya lagi, letak dari sumber-sumur ini terletak di atas puncak gunung. Sumber-sumur yang ada di gunung ini pun cukup unik dikarenakan memiliki 7 sumber loh. Dan sebagai pendaki, kalian bisa menikmati air yang ada di dalam sumur tersebut. Namun, terdapat sebuah kepercayaan kalau sumur ini memiliki kekuatan yang cukup magis. Konon katanya, hanya sedikit dari para pendaki yang bisa menikmati air dari 7 sumber tersebut. Karena jika kalian memiliki hati yang buruk, maka sumurnya tidak akan mengeluarkan airnya.
Sehingga kalian memerlukan hati yang baik serta tidak memiliki niatan buruk ketika mendaki gunung ini. Baru kalian akan mendapatkan kesegaran dari air yang ada di sumber-sumber ini. Kebutuhan konsumsi, makan, masak, ngopi, segala macam. Tatuan. Percaya atau tidak, itu kembali ke diri kalian masing-masing. Dulu ya. Makanan orang camping tapi mewah. Sarden. Intep senangan. Campur mie kriuk. Kepada Sang Merah Putih. Hormat! Red! Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Siap. Agustus 2020. Merdeka. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la.
Baik, ekspedisi kami ke Gunung Pesagi selesai. Jika kamu lelah, namun kamu senang, berarti kamu sedang berada di jalur perjuangan yang tepat. Lo yang camp di PT, yang bawa jengset, yang bawa salon, mending lu tidur di kamar. Mendaki adalah sebuah hobi baru yang aku geluti. Hehe. Setelah pada sebelumnya, aku sangat tergila-gila untuk menjadi seorang goeser dan musisi untuk genre underground. Oh iya, aku sampai menghabiskan tidak sedikit uangku dan sampai-sampai harus menjual sepeda gunungku demi membeli perlengkapan pendakian yang ternyata harganya lumayan juga. Oke, mantap. Gitu. Amin, ya Allah pengen nikah ya Allah, amin. Orang ini tuh pengen nikah tuh. Lanjut. Perkenalkan, namaku Rahmat. Nama panggungku biasa disebut Samael. Nama gunungku, terserah kalian saja. Hehe. Aku tinggal di sebuah pedesaan yang bernama Desa Dantar, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, yang berada di Provinsi Lampung. Meskipun pemula, aku sudah punya banyak list gunung di Lampung yang ingin aku daki. Salah satunya yang pertama tentunya Gunung Pesagi. Ya, siapa yang tidak mengenal gunung yang satu ini? Gunung tertinggi yang berada di Provinsi Lampung. Apalagi Versa Besari sudah turut mengenalkan gunung ini ke lebih banyak khalayak ramai. Jadi, malu sebagai seorang pribumi, meskipun bersuku Jawa, namun hanya mendapatkan cerita tentang ikon gunung yang satu ini dari orang lain asal Pulau Jawa. Hehe. Memasuki Kabupaten Lampung Barat, yang ada di benakku yaitu Pesagi sudah menunggu di depan mata. Ternyata masih lumayan cukup jauh. Hehe. Maklum, baru pertama kali kesini. Masih 1 jam perjalanan lagi, guys. Dan kami sempatkan untuk rehat sejenak di beberapa tempat untuk isoma. Tidak lupa kami mampir sejenak di ikonnya Lampung Barat, yaitu Tugu Pahlawan, Pesona Bumi Skala Bekha, di rest area Puncak Bodong. Yang di bawahnya ada Masjid Nan Megah Indah di atas awan, yaitu Masjid Jami Amnatul Jannah. Yang aku takutkan adalah ketika nanti aku telah berkeluarga, aku tidak lagi dapat sebebas ini berpetualang di alam bebas. Tentu bisa, yap.
jika mendapatkan seorang istri yang juga suka mendaki. Bahkan bisa bulan madu sekalian di puncak gunung. Hehe. Lampung Barat memiliki pesona alam yang menyejukkan jiwa, mengingat lokasinya yang berada di punggung Bukit Barisan. Nampak di sekitarnya terlihat alam yang hijau nan asri dan cuacanya yang dingin. Bahkan ada slogan yang sering biasa disebutkan, Lampung Barat bukan kota, tapi setitik surga. Untuk sampai di Pekon Hujung, kami harus memasuki gang yang berada di sebelah kanan jalan dan membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 20 menit. Tentunya tergantung dari kecepatan kalian memacu kendaraan. Hampir di setiap sepanjang perjalanan akan kita jumpai kehijauan dan objek wisata perbukitan yang menenangkan mata. Dan sesampainya di Pekon Hujung, kami disambut oleh panitia event Peduli Pesagi yang keempat dengan tema Eksistensi Atap Negeri di Tengah Pandemi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini sampai juga. Ini hari pertama kita rangkaian acara ke Peduli Pesagi 4. Kita ngingetin aja sih ya, tujuan dari pendakian kita ini kan bukan ke puncak, tapi selamat sampai ke rumah sampai dengan selamat. Yang kedua, jaga norma, jaga Lisan. jaga norma, jaga adab, kita tinggi. Kayak motor kurangin lah, motor mengeluh juga kalau bisa dikurangin lah. Kayak misalkan Aku pernah mendengar kalimat, sebuah kapal akan aman bila dia berlabuh di pelabuhan. Namun, bukan itu alasan sebuah kapal diciptakan. Ya, tepat sekali. Ini yang menjadikan salah satu alasan kami mendaki Gunung Pesagi, yaitu ingin sesekali keluar dari zona nyaman. Lari dari pertanyaan, kapan mau nikah? Usia sudah matang loh. Untuk menanggapi pertanyaan semacam itu, tentunya aku sudah mempersiapkan jawabannya. Profesor Dr. Qurai Shihab pernah berkata, boleh jadi keterlambatanmu dari suatu perjalanan adalah keselamatanmu. Boleh jadi tertundanya pernikahanmu adalah suatu keberkahan. Haha, sudahlah, kita bawa happy aja dulu. Gunung yang terlihat tinggi menjulang nampak halus dari kejauhan. Pada kenyataannya penuh batu, terjal, dan semak belukar. Tak jarang pula kami melewati tepian jurang. Rasanya mustahil bagi kami yang pemula ini untuk mencapai di puncaknya. Akhirnya kami beranikan diri untuk tetap melangkah. Mau mundur,
malu abis. Hati-hati kok ya. Banyak yang bilang, ajaklah teman-temanmu untuk mendaki gunung bersama. Maka, kamu akan melihat pribadi ia yang sebenarnya. Benar saja, saat masih berada jauh di bawah, ada perasaan ragu, bahkan belum separuh perjalanan kami sudah mulai mengeluh, merasa ogah, dan putus asa. Tapi penasaran, ingin sekali sampai di puncaknya. Baru 10 meter bang. Capek ya? Kan bang ya? Maka timbul pertanyaan biasa dalam perjalanan. Gitu ya. Masih jauhkah? Berapa jam lagi? Rasanya kok tidak sampai-sampai. Hingga timbul perasaan jera, kapok, bahkan bersumpah di dalam hati. Udah-udah lagi mau kesini. Anehnya, ternyata hanya sebatas kapok Lombok. Kalau ada yang mengajak lagi, lupa sudah sengsaranya. Gimana mau capek sambil teleponan. Tuh. Memasuki pintu rimba, perasaan was-was mulai menghampiri. Bagaimana jika kami jumpai satwa liar? Bagaimana jika kami menyerah sebelum sampai di tempat tujuan? Proyek sampai puncak. Namun, bagaimanapun kesulitan dari sebuah perjalanan, maka itulah yang harus kita lalui. Tetap semangat dan jangan lupa untuk bersyukur. Ada pepatah mengatakan, berjuanglah selangkah demi selangkah. Jika gagal, coba lagi. Kalau fisik lo nggak bagus, pertimbangin untuk kesini. Dan dulu ya mas pulang aja lah. Kita bawah. Hidup itu seperti gunung, selalu lebih jauh, lebih tinggi, dan lebih berat medannya daripada yang terlihat. Kebetulan di sini terdapat mata air yang airnya sangat jernih, sehingga kami semua dapat mengambilnya untuk perbekalan menuju ke puncak. Treknya keren. Silakan. Namun tidak mudah untuk mengambil air di dasar sungai ini, karena treknya sangat curam, sehingga kami harus menuruninya menggunakan tali yang terbuat dari rotan. Dan harus ekstra hati-hati agar tidak terjerembab ke bawah. Setelah selesai rehat dan melepaskan penat, kami semua pun
segera beranjak untuk melanjutkan perjalanan. Karena perjalanan masih lumayan cukup jauh, sehingga kami harus menempuhnya secara bertahap. Dalam perjalanan dari pos 2 ke pos 3, kami melewati banyak sekali trek-trek yang begitu curam. Yang awalnya trek-trek landai, sekarang sudah mulai terlihat terjal. Dan di bawahnya terdapat jurang-jurang yang siap menerkam siapa saja yang tidak hati-hati. Trek-trek yang dipenuhi dengan lumut ini adalah salah satu jalan yang dapat kita tempuh. Trek yang kami lalui merupakan jalur yang telah dibuat oleh panitia dan pendaki lainnya, sehingga kami dapat mengikutinya dengan aman dan tentunya harus hati-hati. Sebenarnya trek yang kami lewati bukan lagi tanah, tetapi akar pepohonan yang dilapisi oleh lumut yang sangat tebal. Dan di sampingnya pun terdapat jurang-jurang yang begitu curam. Maka kami pun harus sangat hati-hati untuk melewatinya. Mendaki gunung mengajarkan kami untuk memahami dan belajar untuk merendahkan angkuh. Akhirnya kami pun sampai di pos 3. Melihat di sekeliling ternyata kami telah diikuti oleh seekor burung hitam. Banyak mitos beredar tentang keberadaan burung hitam yang ada di Gunung Pesagi. Ya, jadi sekilas burung ini mirip burung gagak, namun bukan gagak. Mirip burung jalak, namun bukan juga burung jalak. Lantas, banyak beredar informasi, katanya di sini terdapat 2 ekor burung berwarna hitam yang akan mengikuti setiap pendaki yang akan menuju ke puncak. Di jalur pendakian melewati Pohon Hujung, ada 2 ekor burung berwarna hitam. Sedangkan di jalur pendakian melewati Bahuai terdapat 1 ekor burung berwarna hitam. Katanya, burung hitam ini mendekati para pendaki ketika para pendaki tersebut tidak merusak alam yang ada di sekitarnya. Apalagi para pendaki membawa sampah turun. Banyak tetua yang mengatakan ketika kita diikuti oleh burung berwarna hitam, maka perjalanan kita akan dituntun dan insya Allah akan selamat sampai tujuan. Kita lagi istirahat di sini. Gimana perasaanmu? Duh, Der, masih mau nggak kesini, Der? Mukanya udah pucat gitu, pengen makan sarden ya? Ini pengen makan lontong yang ini ya? Hei, lontong ya, lontong udah lu habisin. Habis 3 lontong tadi. Nasi lontong. Kalau ini mah pop mie aja nih, pop mie gaduhannya. Yang ini nih, yang lagi duduk tuh bawa bendera.
Itu gaduannya tempe orek. Ini semua bukan tentang berapa banyak gunung yang telah kita daki. Namun, sudah berapa banyak pelajaran yang kita dapatkan dari pendakian tersebut. Gimana? Berapa? Hah? Masih kuat nggak? Lambaikan tangan ke kamera kalau kuat. Ayo, aduh, cemen sekali. Apa kata abang lu adik gua? Udah dititipin. Adik gua aja sampai pingsan kan? Gila. Tunggu sampai atas. Gua masih ada duluan. Bisa. Pegang kamera aja biar bagus. Ya, perjalanan ke gunung memang memberikan pengalaman berharga tersendiri, di mana kamu bisa bersahabat dengan alam. Bahkan, menemukan seseorang yang benar-benar menjadikanmu sahabat. Ini bukan lagi trek cacing guys, tapi ini benar-benar trek akar kuadrat. Mantap. Pendakian Sagi. Sepertinya ini Berangkang. Berangkang guys. Salah satu hal yang paling tersulit dari mendaki adalah tetap merendahkan hati tatkala hati semakin tinggi. Ekstrim kawan. Ayo semangat. Kalau dipikir-pikir, lebih enak tidur nyenyak di rumah. Namun, kenapa harus mendaki? Jawabannya hanya pendaki yang dapat menyimpulkannya. Mantap guys. Masih naik lagi dah. Aman udah nyampe atas itu. Hati. Jalan. Bukan tanjakan ini mah.
PT yang bawa jengset, yang bawa salon, mending lu tidur di kamar. Ayo Pak. Tanjakannya luar biasa. Ini baru nanjak. Oke, kalau kata gue gini, lo kerja, gue libur, lo libur, gue liburan. Anjak Anjay. gunung dong. Masuk Pak. Ayo Kapten. Pengen salto aja lah, salto belakang. Udah gak kuat. Biasa kita bisa kawan. Masa kita melakukan bisa lagi? Tidak bisa. Aduh. Mantap pisan 35. Ekstrim jalurnya. Ekstrim guys. Jalurnya. Mantap ya. Semoga di atas ketemu. Lapor. Silahkan lewat. Yang belakang gak usah ya. Udah yuk, naik. Mantap ya, mantap. Udah lapar banget, udah pengen chicken sarden sama nasi panas. Semoga di sana tendanya udah didiriin. Semoga nanti ketemu jodohnya. Amin amin. Kerja di TNM ya Allah. PNM idaman. Ayo si gondrong. Oh, Oh sambut. wawanya. Yo. Thank you. Luar biasa. Puncak tertinggi Lampung, ekstrim. Yo perkenalkan diri dulu yo. Siapa namanya Mas? Namanya Indra Setiabudi. Anjir. Ini luar biasa banget. Kalau saya nggak usah ditanya lagi. Itu burungnya ngikutin kita ke atas. Hey, burung. Jangan dekat-dekat nanti. Burung ini katanya kalau kita diikutin burung ini artinya Ikut sama jodoh. dikasih keselamatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah ya. Intinya sih kita nggak usah semangat. Yo, kenalkan diri Mas.
Pesagi. Jun. Saya Jun. Ada di mana ini posisi kau? Puncak Pesagi ya. Tat. Itu Tugu Pesagi. Dan itu ada musola kecil. Karena memang masih ada event. Buat orang Padang Cermin yang di PT terus kesini lah. Jadi kita apa ya? Gak usah bawa salon, gak usah bawa genset di sini ya, karena Anda bisa nggak sampai ke sini kalau bawa itu semua. Bisa buat mandi juga berarti bang sana bang. Nah, Gunung Pesagi ini berbeda dengan gunung-gunung pada umumnya. Karena ketika kalian melakukan pendakian di gunung ini, kalian akan mendapatkan sebuah sumber-sumur. Uniknya lagi, letak dari sumber-sumur ini terletak di atas puncak gunung. Sumber-sumur yang ada di gunung ini pun cukup unik dikarenakan memiliki 7 sumber loh. Dan sebagai pendaki, kalian bisa menikmati air yang ada di dalam sumur tersebut. Namun, terdapat sebuah kepercayaan kalau sumur ini memiliki kekuatan yang cukup magis. Konon katanya, hanya sedikit dari para pendaki yang bisa menikmati air dari 7 sumber tersebut. Karena jika kalian memiliki hati yang buruk, maka sumurnya tidak akan mengeluarkan airnya. Sehingga kalian memerlukan hati yang baik, serta tidak memiliki niatan buruk ketika mendaki gunung ini. Baru kalian akan mendapatkan kesegaran dari air yang ada di sumber-sumur ini. Kebutuhan konsumsi, makan, masak, ngopi segala macam. Tatuan. Percaya atau tidak, itu kembali ke diri kalian masing-masing. Dulu ya. Makanan orang camping tapi mewah. Sarden. Campur mie kriuk. Kepada Sang Merah Putih. Hormat! Red! Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Siap. Merdeka. 17 Agustus 2020. Merdeka. Over the hills and far from wide, she's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. Baik, ekspedisi kami ke Gunung Pesagi selesai.